Oke, di video kali ini saya akan bahas untuk soal latihan materi jadwal amortisasi dan sinking fund. Nah, kita mulai yang pertama, ya, sebuah pinjaman sebesar 1.000 ini dilunasi dengan pembayaran triwulan pada akhir setiap triwulan selama 5 tahun dengan bunganya 6% dapat dikonversi setiap triwulan. Nah, temukan atau tentukan saldo pinjaman itu adalah B gitu ya pada akhir tahun kedua. Oke, jadi kalau kita lihat ya di sini hutangnya ini adalah hutangnya ya. Ini adalah loan atau hutangnya. Kemudian ini dia triwulan. Triwulan itu berarti kan setiap tiga bulan berarti 1 tahun. Eh, 1 tahun ya sama dengan 4 kali bayar. Sorry. Nah, karena di sini katanya 5 tahun, ya berarti kita tulis dulu di sini. Periodenya itu adalah 5 dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20 kali pembayaran. Kemudian perhatikan di sini suku bunganya adalah 6% dan dapat dikonversi. Berarti kita bisa dapatkan misalkan J-nya adalah suku bunga untuk triwulannya yaitu sama dengan 6% dibagi dengan 4 ya. Karena dia bilang di sini dapat dikonversi. Jadi bisa langsung kita bagi. Nah, ini sama aja dengan 0,015 ya atau 1,5%. Kemudian, oke yang ditanyakan adalah nilai B. Nah, pada akhir tahun kedua berarti kan ini ya, misalkan ini tahun ke-0, ini tahun ke-1, karena di sini dia adalah di sini 4 kali, kemudian tahun kedua di sini 4 kali, berarti kan sudah 8 ya. Berarti di sini nanti adalah B8. Nah, karena di sini kita tahu ya besar hutangnya berapa gitu. Kemudian eh, nah, tapi kita nggak tahu nih besar pembayarannya itu berapa. Jadi kita coba pertama cari dulu gitu ya. Itu adalah besar pembayaran ya. Kita hitung besar pembayarannya dulu. Besar pembayaran. Nah, untuk menghitung besar pembayaran berarti kan hutangnya ya 1.000 itu sama aja dengan apa pembayaran dikali dengan anuitasnya. Anuitas berapa? Anuitas akhir selama 20 periode dengan suku bunganya adalah berapa? 0,015. Nah, berarti nilainya itu 1.000 sama dengan R dikali 1 dikurang 1,015 pangkat min 20 dibagi dengan 0,015 ya. Nilai dari anuitas. Nah, otomatis nanti ini kita bisa dapat ya nilai R-nya itu tinggal apa? 1.000 kita bagi sama yang ini. Ya, 1 dikurang 1,015 pangkat min 20 dibagi dengan 0,015 ya. Nanti ini dicari tahu hasilnya berapa. Nah, setelah nanti dapat hasil pembayarannya, apa besar pembayarannya itu berapa, karena kita mau mencari saldo pinjaman ya, kita bisa gunakan, oke, mungkin saya mengingatkan kembali ya, dua metode. Yang pertama, kalau dia prospektif, ya, rumusnya itu BTP itu sama dengan R dikali dengan A N min T dengan suku bunga C-nya ya. Atau berapa lagi sisa pembayarannya gitu. Kemudian kalau dia yang retro ya, retrospektif itu rumusnya BTR ya kita kasih P dan R di sini simbolnya ya. Itu sama dengan hutang ya atau AN sama aja. Ini sama aja dengan AN atau hutangnya, loannya. Kita kali dengan 1 plus
1 plus I ya. 1 plus I pangkat T dikurangin dengan R atau besar pembayarannya ya dikali dengan S, dia sudah membayar berapa kali gitu ya, T, dengan suku bunganya adalah C, atau ya pakai I juga nggak apa-apa ya. Nah ya, nah jadi kalau misalnya kita lihat-lihat ya dari rumus ini, ya kan kita mau mencari saldo pinjaman pada akhir tahun kedua. Kalau kita pandang pakai secara prospektif, jadi kan di sini tidak ada aturan ya, kita harus menggunakan metode apa untuk menentukannya gitu. Kalau kita lihat-lihat di sini untuk prospektifnya ada R, kemudian ada anuitas N min T. Oke, berarti nanti kita sudah punya tadi R-nya, anuitasnya nanti kita hitung. Kalau misalnya kita mau menggunakan retrospektif, berarti kita oke, L-nya sudah ada, 1 plus I-nya juga ada, T-nya ya ada 2 tahun atau berapa tadi? 8 periode gitu ya. R-nya ada dan S-nya ada gitu. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat ya, akan lebih mudah kalau misalnya kita hitungnya pakai prospektif ya, karena lebih sedikit rumusnya gitu. Kita lebih sedikit menghitungnya gitu. Oke. Jadi pertama nanti kita coba pakai prospektif, nanti kita hitung yang ini pakai retrospektif ya. Oke. Ya, ini tadi sebenarnya sama aja dengan R dikali dengan 17,1686 ya. Oke, ini saya isi saja lah ya nilainya ya. 17,168664 ya. Nah, nanti ini dihitung nilainya berapa. Nah, sekarang kita balik ke sini ya, kita coba pakai dia prospektif. Berarti untuk B8V-nya sama aja dengan apa tadi, R dikali dengan anuitas. Berapa lagi sisanya? Tadi karena dia 20 periode, karena kita sudah bayar 8 berarti 12. Dengan suku bunganya 0,015. Nah, sama aja dengan R-nya tadi sudah dapat nilainya ini ya. 1000 dibagi dengan 17,168664. Nah, ini kita kali dengan 1 dikurang 1,015 pangkat min 12 dibagi 0,015 ya. Ini kalau dihitung nilainya itu sekitar 635,32. Nah, kalau secara retro ya jadi hasilnya harusnya sama ya. Secara retro berarti B8R itu tadi adalah hutangnya 1000 ya dikali dengan apa tadi rumusnya di sini? 1 plus I, oke. 1 plus I, ya kita gunakan suku bunganya yang dikonversi ya. Berarti eh, 1 ditambah berapa tadi? 0,015 pangkat 8 ya, karena 8 periode dikurangin dengan, nah besar pembayarannya tadi adalah yang ini ya, si 1000 dibagi 17,168664, nah dikali dengan nilai akumulasi 8 pembayaran. Berarti nilai akumulasinya adalah 1,015 pangkat 8 kurang 1 dibagi dengan 0,018 ya, rumus dari atas. Nah, ini dihitung sendiri apakah nilainya sama dengan yang di sini ya. Silahkan nanti dibuktikan. Itu menjadi latihan kalian untuk menghitungnya. Oke, itu saja untuk nomor 1, cukup mudah. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini dikatakan sebuah pinjaman sebesar 10.000 dilunasi dengan angsurannya. Oke, di sini kita punya angsurannya atau R-nya di sini. Pada setiap akhir tahun ya. Di sini adalah ini adalah L hutang atau bisa sama juga dengan AN gitu ya nilai hutangnya. Dan pembayaran akhir yang lebih kecil dilakukan 1 tahun setelah pembayaran rutin terakhir. Oke. Bunga berada pada tingkat efektif 12%. Tentukan jumlah sisa saldo pinjaman ketika pembayaran telah. Oke.
Jadi dia bilang kita akan tentukan saldo, sisa saldonya gitu ya, dari pinjaman ketika peminjaman telah melakukan pembayaran sebesar jumlah pinjaman. Perhatikan tadi besar pembayarannya ada kan 1.000 nih, 2.000. Kalau misalnya kita jadi kayak gini, dia bilang di sini kan melakukan pembayaran sebesar jumlah pinjaman. Berarti 10.000 itu kan sama dengan apa? 5 dikali dengan 2.000. Berarti yang akan kita hitung adalah apa? Pembayaran, melakukan pembayaran telah melakukan pembayaran berarti sebanyak 5 kali gitu. Berarti 5 kali pembayaran. Jadi yang ingin kita hitung itu sebenarnya adalah apa? B5. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita karena di sini kita punya besar pembayaran R-nya berapa gitu ya. Kemudian kita juga punya informasi hutang, suku bunganya apa, ya. Ini sepertinya akan lebih mudah ketika kita menggunakan retro, gitu ya. Kasusnya kita akan coba gunakan retrospektif. Jadi kita coba ya. Berarti untuk secara retro B5R berarti sama dengan hutangnya ya. Tadi rumusnya hutang dikali dengan 1 plus I pangkat dengan oke, jadi saya langsung masuk saja ya. Berarti tadi 10.000 dikali 1 plus 12% pangkat 5 ya, pangkat T dikurangin dengan 2.000 kali S5 dengan 12% suku bunganya ya, sama dengan 10.000 1,12 pangkat 5 dikurang 2.000, ini nilainya berarti 1,12 pangkat 5 kurang 1 per 0,12. Nah, ini kalau dihitung nilainya itu adalah 4.918. Nah, tapi apakah ini bisa kita pakai metode prospektif tadi? Ya, berarti ya kita coba. Kalau secara prospektif, ya berarti B5P. Nah, ketika kita ingin mencoba ini, kita tidak tahu ini dia pembayarannya itu sampai kapan. Jadi kan dia bilang pembayaran akhir yang lebih kecil dilakukan 1 tahun setelah pembayaran rutin terakhir. Jadi ini kita tidak tahu ya, di sini kita tidak mengetahui dia batas akhirnya itu berapa kali gitu. Berbeda dengan kasus yang di sini tadi, kita tahu bahwasanya apa? Dia melakukan pembayaran setiap uh, akhir triwulan selama 5 tahun. Kita tahu nih, oh batasnya cukup sampai 5 tahun gitu. Nah, tetapi di sini kita nggak tahu nih dia bayarnya ini sampai kapan gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih secara pasti hutangnya ini kapan akan lunasnya gitu. Ya, jadi di sini kita tidak akan bisa menggunakan si prospektif. Kenapa? Ingat lagi tadi rumus dari prospektif apa? BT dari P ya, itu sama dengan R dikali dengan anuitas apa? N dikurangin T dengan suku bunganya I. Nah, kita nggak tahu nih NT-nya ini berapa. Berarti kan kalau kita mau tahu N kurang T-nya ini sama dengan berapa, kita harus tahu nilai si N-nya atau akhir dari pembayaran gitu, akhir periode. Kalau di soal yang pertama tadi kan kita tahu nih akhir periodenya berapa. Nah, di sini nggak tahu. Jadi kita tidak bisa gunakan metode prospektif gitu ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Kapan kita menggunakan retro, kapan kita menggunakan prospektif gitu ya. Intinya kita akan bisa menggunakan prospektif ketika kita tahu akhir pembayarannya itu dia melakukan pembayaran sebanyak berapa kali gitu, periodenya berapa gitu ya. Selama kita tidak mengetahui, langsung kita gunakan saja yang retrospektif ya. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Saya lanjutkan dulu untuk contoh soal yang ketiga. Nah, di sini dikatakan pinjaman dilunasi dengan cicilan triwulanan sebesar 1.500 pada akhir setiap triwulan ya, akhir setiap triwulan. Oke, ini pakai anuitas akhir, berarti di sini ini adalah R-nya, ya besar pembayarannya. Dengan bunganya ini adalah 10% dapat
Oke, perhatikan kata dapat di sini ya. Dapat dikonversi setiap bulan. Nanti berarti bisa langsung kita bagi saja. Jika saldo pinjaman pada akhir tahun pertama adalah ini 12.000, tentukan saldo pinjaman awal. Oke, jadi kita mau tahu nih hutangnya berapa. Hutang atau loan-nya ini sama dengan berapa? Kita mau tahu itu. Oke, perhatikan bahwasannya di sini kita mulai dari suku bunga dulu ya. Kita cari dulu ya. J-nya adalah apa? 10% dibagi dengan 4, yaitu 0,025 ya, atau 2,5%. Nah, kemudian dia bilang apa? Saldo hutang pinjaman pada akhir tahun pertama. Oke, jadi di sini juga kita tidak mengetahui ya, dia itu sampai kapan gitu. Artinya sampai berapa lama dia membayarnya. Atau akhir periodenya itu sampai periode keberapa? 10 kah? 15 kah? Atau berapa? Kita tidak mengetahui gitu. Jadi di sini karena ya kita akan gunakan dia pakai yang apa? Retro ya. Di sini periode akhir tidak diketahui ya. Periode akhir saya tulis saja tidak diketahui. Jadi kita nggak tahu dia bayarin sampai kapan. Nah, kemudian dia bilang apa? Saldo pinjaman pada akhir tahun pertama. Berarti pada tahun pertama dia sudah apa? Membayar sebanyak 4 kali. Berarti sini kita punya informasi apa? B4R. Nah, apa? B4R itu kan rumusnya apa? L1 plus J pangkat 4 ya, karena suku bunganya pakai yang J, dikurangi dengan apa tadi? R dikali S4J. Nah, kita mau tahu apa? Loan-nya atau L-nya ya. Berarti kita bisa cari karena R-nya juga sudah ada. Nah, berarti dari sini kita punya nih ya. Dari bentuk yang ini berarti kita punya 12.000 itu sama dengan L dikali 1,025 pangkat 4 dikurangin R-nya tadi dia bayarnya 1.500 ya. 1.500 dikali, oke ini S4J ini berarti 1,025 pangkat 4 kurang 1 dibagi 0,025 ya. Nah, ini 12.000 sama dengan L. Oke, L dikali dengan ini nilainya adalah 1,10381 dikurang 1.500 dikali yang ini nilainya itu adalah 4,15252 ya. Nanti silahkan diuji apakah ini perhitungannya sudah benar atau belum. Nah, berarti 1,10381 L ini sama aja dengan 12.000 ditambah dengan yang ini ya, 1.500 dikali 4,15252. Maka di sini kita punya L-nya adalah 12.000 ditambah 1.500 dikali 4,15252 dibagi dengan 1,10381 ya, atau ini sekitar 16.514. Jadi hutangnya adalah sebanyak ini 16.000. Oke, itu nomor 3 ya. Ingat saja ketika kita tidak tahu periode akhirnya maka kita gunakan retro gitu ya. Tapi kalau kita tahu ya kita bisa manfaatkan si prospektif ya. Oke, kita lanjut dulu ke nomor keempat. Nah, pinjaman sebesar 20.000 ini adalah L harus dibayar kembali dengan pembayaran tahunan pada setiap akhir tahun selama 12 tahun. Oke, di sini kita punya ini adalah akhir periodenya gitu ya. Berarti 12 kali pembayaran. Kita punya ini pembayaran atau ya ini adalah ya N sama dengan 12 gitu ya. Kemudian jika 1 plus I pangkat 4 itu sama dengan 2 nilainya, tentukan saldo terutang segera setelah pembayaran keempat. Oke, jadi kita mau tahu B4-nya ya. Karena di sini kita punya nilai dari hutang dan akhir periodenya kita bisa pakai apa? Prospektif ya. Pakai prospektif. Nah, tapi kita nggak tahu nih besar pembayarannya berapa. Jadi kita cari dulu ya hutangnya. Nah, ingat ya 20.000 hutangnya sama dengan R dikali anuitasnya berapa? 12 ya.
A12 dengan, oke, ini kita nggak tahu suku bunganya ya. Berarti, karena kita nggak tahu suku bunganya berapa, kita tulis begini saja. Kemudian kita bisa jabarkan ini sama aja dengan R dikali dengan satu plus ini berarti satu dikurang satu plus I pangkat 12 dibagi dengan berapa? I ya. Oke, ini berarti kita belum bisa menghitung ya ini nilainya berapa. Jadi kita biarkan begini saja. Berarti kita buat R-nya itu adalah apa? 20.000 karena kita nggak punya nilai I-nya gitu ya. Sebenarnya kita bisa mencari nilai I dari sini, tapi kita coba lihat nanti siapa tahu ternyata kita tidak perlu mencari I-nya, kita bisa menyelesaikannya ya. Kita bisa buat dia jadi satu dikurang satu plus I pangkat 12 dibagi dengan I. Ini adalah R-nya. Kemudian tadi berdasarkan apa? Rumus prospektif karena dia pembayaran keempat berarti yang mau kita cari itu adalah B4P. Nah, itu adalah apa nilainya? R dikali dengan anuitas sisanya. Ya, sisanya berapa? 8. Ya, berarti ini sama aja dengan apa? R-nya tadi adalah ini. 20.000 dibagi dengan satu dikurang satu plus I pangkat 12 dibagi dengan I. Oke, ini minus ya, sorry. Ini minus ya. Oke. Kita kali dengan 8 berarti satu dikurang satu plus I pangkat min 8 dibagi dengan berapa? I ya. Nah, ini nilainya oke, yang ini berarti kan ini bisa kita balik ya. Berarti 20.000 kemudian kita kali dengan I dibagi satu dikurang satu plus I pangkat min 12 kita kali dengan satu dikurang satu plus I pangkat min 8 kita bagi dengan I ya. Oke, ini bisa kita coret ya. Jadi kita tidak perlu mencari tahu I-nya berapa. Sama aja dengan 20.000. Lalu satu plus I tadi dikatakan apa? Satu plus I pangkat 4 itu sama dengan 2. Ya, saya tulis di sini. Satu plus I pangkat 4 sama dengan 2. Otomatis satu plus I pangkat 8 itu adalah apa? 4 kali 2 berarti ya dikuadratin 4 ya. Ya, ini kalau kita kuadratkan ini hasilnya adalah yang di bawah sini. Berarti 1 plus I pangkat 12 itu sama dengan berapa? Dipangkatkan dengan 3 ya. Berarti 8 gitu. Berarti kalau dia minus berarti minus juga gitu. Berarti ini sama aja dengan satu dikurang berapa? Oke, langsung saja ya kita masukkan. Bentar, ini tadi satu plus I, oke, satu plus I pangkat min 8 berarti min 4. Dikurang min 4 per, sebentar, satu plus I. Oke, tadi kita punya, bentar, kok saya jadi bingung. Satu plus I pangkat 4 itu sama dengan, ya, satu plus I ini sama dengan pangkat 4 itu sama dengan 2. Berarti satu plus I. Oke, pangkat minus. Oke. Minus 4 ini artinya adalah satu per 2 ya. Minus di sini dia satu per 2, bukan minus 2. Berarti ini harusnya bukan minus satu per 2 ya. Tapi pangkat min 1 gitu. Berarti dia di sini min 4 pangkat min 1. Oke, mungkin kurang bagus gitu ya. Kita ubah saja ya. Pertama tadi satu plus I pangkat 4 itu sama dengan 2. Nah, ini saya hapus saja yang sini. Biar tidak bingung. Kita ulang saja ya. Jadi untuk satu plus I pangkat 4 itu sama dengan 2. Berarti uh, kalau satu per satu plus I pangkat 4 atau sama dengan satu plus I pangkat min 4 itu sama aja dengan satu per 2 ya. Berarti ketika satu per satu plus I pangkat 8 ini kan dikuadratin berarti sama dengan satu per
4. Ya, kemudian 1/1 plus I pangkat 12 berarti sama dengan 1/8. Nah, berarti nilainya yang ini dikurangin 1/4, yang ini 1 dikurangin, yang ini 1/8. Nah, ya, jadi sama dengan 20.000 dikali dengan 1 kurang 1/4 yaitu 3/4, dibagi yang ini adalah 7/8, ya, sama dengan 20.000. Ya, ini bisa kita buat 3/4 dikali 8/7, yang ini coret bisa 2, sama aja dengan 20.000 dikali dengan 6/7. Ya, atau nilainya itu sama saja dengan 17.143. Kita coba hitung lagi ya. 20.000 dikali 6 bagi 7. Ya, oke, benar ya. Segitu. Nah, jadi inilah sisa hutangnya atau saldo hutangnya itu adalah 17.143 setelah pembayaran keempat ya. Jadi seperti itu caranya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Hipotek sebesar, oke, ya ini hutang lah ya. Hutang sebesar 20.000, ini adalah loan dibayar 20 kali, ini adalah N-nya. Tahunan pada setiap akhir tahun. Oke, tahunan dan setiap akhir ya. Peminjam melakukan 5 kali pembayaran dan untuk sementara tidak dapat melakukan pembayaran selama 2 tahun berikutnya. Oke, jadi kita gambar dulu nih, kayaknya butuh menggambar di sini. Di sini waktu ke 0, katakanlah sini waktu ke 5, kemudian ada 2 tahun berikutnya berarti 7, di sini 20. Temukan persamaan pembayaran revisi yang dimulai pada akhir tahun ke-8. Oke. Ini ada tahun ke-8. Jika peminjam masih harus melunasi pada akhir tahun ke-20. Oke. Dia tetap melunasinya di sini. Dan hitung nilainya jika tingkat suku bunga efektifnya 5% per tahun. Oke. Jadi, pertama, kita akan coba cari tahu dulu nih, sisa hutangnya berapa sih? Gitu. Oke. Sebelum ke sisa hutang setelah pembayaran kelima, berarti kan kita perlu tahu apa? Nilai dari pembayarannya, ya. Karena sini kita nggak diketahui ya besar pembayarannya, berarti yang pertama besar pembayaran berarti adalah berapa hutangnya 20.000 ya sama dengan R dikali dengan apa anuitas 20. Anuitas 20 dengan suku bunganya adalah 5%. Berarti sama aja R dikali dengan 1 dikurang 1,05 ya, pangkat min 20 dibagi dengan 0,05. Ya, ini sama aja dengan R dikali, oke kita hitung, berarti 1,05 pangkat min 20 tambah 1 dibagi 0,05, ya ini sekitar 12,462. Maka kita dapatkan nilai R-nya itu 20.000 dibagi dengan 12,462. Itu sekitar 1604,88 ya. Atau ya sekitar 1605 ya. Itu adalah besar pembayarannya. Nah, jadi setelah kita dapat besar pembayarannya, ini kita coba bulatkan saja ya nilainya. Katakanlah 1605. Nah, kemudian kita akan coba cari tahu sisa saldo hutangnya. Ya, sisa saldo hutang setelah 5 pembayaran. Kan dia bilang apa? 5 pembayaran. Dia bilang di sini setelah 5 kali pembayaran ya. Berarti sama aja tadi D5P ya, karena ini kita tahu akhir pembayarannya itu berapa, berarti kita bisa gunakan di sini
sama aja dengan R dikali dengan A15 0,5 sorry 5%. Kita buat 5% saja ya. Nah, ini kita bisa hitung nilainya 0, oke 5% saja. Sama dengan 1605 kita kali dengan apa? 1 dikurang 1,05 pangkat min 2, kok min 2? Minus 15 ya? Minus 15 per 0,05. Oke, ini sama dengan berapa? Kita coba hitung. Berarti kita punya 1,05 pangkat min 15 tambah 1 dibagi dengan 0,05. Oke, 3 kali 1605. Ini 16659,35 ya, atau sekitar kita bulatin 16659 ya. Saldo hutangnya adalah 16.000. Nah, kemudian karena dia bilang dia nggak bisa bayar dari sini, ya kan di sini nih, ini BV5V-nya. Nah, dia kan nggak bisa bayar otomatis, tapi dia tetap kena bunga gitu kan ya. Nah, maka pada saat tahun ke-7 di sini hutangnya menjadi apa? Nambah 1 plus I pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Berarti kita bisa buat ya saldo hutang pada akhir tahun T sama dengan 7 berarti apa? Katakanlah berarti B7 ya. Ini sama dengan B5P dikali 1 plus suku bunganya 5% pangkat 2 berarti 15659 kita kali dengan 1 plus 5% pangkat 2. Berarti kita punya 15659 dikali dengan 1,05 pangkat 2 itu adalah 17. Oke, sorry 16 ya. 166. Oke, salah nih saya. Ini 16659. Oke, itu adalah 18. Yang benar ya, tadi salah hitung. Ini adalah 18,366,5475 ya, atau mendekati 18367. Nah, ini saldo hutangnya pada akhir tahun ke-7. Jadi kan dia sebenarnya nanya, eh, nilainya berapa sih pembayarannya gitu. Pembayaran yang direvisi gitu. Jadi tadi kan kita punya R-nya adalah ini 1605. Nah, nanti setelah direvisi dia berapa gitu. Nah, berarti untuk mencari itu berarti kan sama aja dengan apa? Ya, kita bisa gunakan ini persamaan yang ini tadi. Berarti kalau misalnya nih, oke, persamaan akhir, persamaan revisi deh, revisi. Ya, tadi sisa hutangnya adalah apa? B7-nya adalah apa? Kalau secara ini sama aja dengan apa? R dikali dengan A13 ya. Kenapa 13? Karena tadi kan dia N-nya adalah 20, sementara dia sini sudah akhir 7. Ya, berarti kita bisa cari ini tadi B-nya ini adalah 18,367 sama dengan R dikali yang ini 1 dikurang 1,05 pangkat min 13 dibagi 0,05. Atau ini R dikali nilainya itu berarti kita punya 1,05 pangkat minus 13 kita bagi 0,05 itu sekitar 9,394. Nah, berarti R-nya itu adalah 18,367 dibagi 9,394. 18,367 dibagi 9,394 ya. Atau ya nilainya sekitar 1955.
Gitu. Jadi sekarang setelah pembayaran kelima gitu ya, setelah dia mulai kembali bisa membayar, yang dia harus bayarkan itu adalah 1.955 ya. Yang awalnya 1.605 ya. Oke, seperti itu saja untuk pembahasannya. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya.